Presiden BEM UI Farel Uzil saat ini tengah menjadi bahan perbincangan masyarakat sebab Presiden BEM UI Farel Uzil itu mengkritik banyaknya oknum TNI yang dianggapnya melakukan pelanggaran HAM di Papua. Kritikan dari BEM UI ini kepada TNI tentunya menuai tanggapan dari sejumlah masyarakat dan tentunya banyak yang tidak setuju dengan pernyataan BEM UI itu karena kalau begitu BEM UI lebih mendukung Papua merdeka daripada NKRI. Kita dengarkan pendapat warga masyarakat. Pelanggaran HAM di Papua, TNI aniaya sipil, kata BEM UI mengkritik TNI, katanya TNI melakukan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM begitu Allah, BEM UI. Daripada ngkritik TNI pelanggaran HAM di Papua, mbok yang kritik Zionis yang jelas-jelas melakukan pelanggaran HAM. Kenapa nggak dikritik? HAM itu adalah senjata barat, senjata politik mereka. Kalau yang melakukan itu di luar barat dihajar dengan HAM, giliran kaki tangannya Amerika, Zionis membantai warga sipil, tidak ada orang yang teriak keluar-keluar tentang HAM. Mikir dikit. Ya, standar ganda dari HAM tentunya dari negara-negara barat yang mendukung daripada Papua merdeka karena memang ada kepentingan yaitu tentang Freeport tentunya begitu ya. BEM UI kritik TNI. Maksud kritikan lo kayak gini kan, TNI jeder OPM itu melanggar hak asasi manusia. Kalau OPM jeder TNI, apakah itu hanya turut berduka cita? Sebelumnya izinin gue berpendapat ya mengenai kritikan lo itu. Menurut gue nih, TNI juga manusia, TNI juga warga negara Indonesia, dan dia juga berhak mendapatkan hak asasi manusia. Udah banyak kan TNI yang gugur di Papua sana. Mereka pulang hanya dengan nama loh. Jadi yang mereka lakukan itu tidak dapat dikatakan melanggar hak asasi manusia. Mereka hanya melindungi warga sipil yang terkena teror dan serangan dari OPM itu sendiri. Mereka juga melakukan itu semua hanya karena menjalankan fungsi TNI itu sendiri yang diatur dalam undang-undang. Jadi emang bener ya istilah manusia itu tidak akan saling mengerti jika tidak merasakan penderitaan yang sama. Minimal lo udah pernah ke sana deh, udah pernah ke Papua sana. Lo tahu keadaannya, mencekamnya seperti apa. Udah mana nggak ada sinyal. Menurut gue nih ya, di setiap universitas harusnya yang jadi BEM itu diadain wajib militer khusus dong, biar mereka mengerti. Tapi lokasinya langsung aja tuh ke Papua sana. Ya. Iya, telak banget pendapat daripada warga ini yang mengusulkan bahwa BEM UI itu harus diadakan wajib militer untuk tugas langsung di Papua sana, jadi langsung praktek sehingga tidak hanya kuar-kuar saja BEM UI itu. Ya itulah standar ganda yang dilakukan oleh BEM UI. Kalau TNI yang menembak itu melanggar HAM, tetapi kalau orang OPM yang menembak TNI itu katanya hanya bela sungkawa saja. Aduh, bikin gemes saja ini. Kita dengarkan pendapat warga lagi. Kasus BEM UI kritik BEM UI ya, kritik. Dan juga aku mendapatkan pesan dari ketua BEMku sendiri. Hai Ketua BEM UI, saya juga selaku nama BEM turut berduka cita ya. Iya, berduka BEM cita. UI mengkritik TNI, dia bilang TNI jedar OPM itu melanggar hak asasi manusia. Betul. Tapi OPM jedar TNI hanya sebuah kata turut berduka cita dan hanya mengikhlaskan. Maaf ya, izin untuk berpendapat mengenai kritikan tersebut. TNI kan juga manusia. Dia juga merupakan warga negara Indonesia dan juga mendapatkan hak asasi manusia. Padahal kan udah banyak nih TNI yang gugur di medan perang sana, di Papua sana. Bahkan keluarganya pun juga takut kehilangan anak tercintanya hanya sebatas nama doang. Padahal TNI itu hanya melindungi warga sipil yang terkena serangan dan teror itu dari OPM tersebut.
Mereka hanya menjalankan tugas dan fungsi TNI yang sudah diatur oleh undang-undang negara. Terus yang mengkritik itu apakah harus dikirimkan ke Papua sana biar tahu keadaan di sana, gimana rasanya mencekam dan gimana rasanya penderitaan dari Papua sana. Dari ketua BM itu sendiri, dia merespon tantangan anggota TNI untuk KKN di sana. Benar ya, istilah dari manusia itu tidak akan saling mengerti jika tidak merasakan penderitaan yang sama. Dan selamat untuk menjalankan tugas KKN-nya tersebut untuk BEM UI. Telak banget disampaikan oleh warga masyarakat biasa yang mengatakan bahwa BEM UI harus mengadakan KKN di sana dan langsung praktek, bahkan untuk langsung perang saja di sana. Ini sungguh telak dan dikatakan bahwa masyarakat ataupun BEM UI itu harus ikut merasakan bagaimana pahitnya, pedihnya masyarakat sana. Coba kamu ke sana tuh, ke Papua situ. Bawa kantor di Jakarta tuh ke Papua. Iya, warga masyarakat begitu geram kepada BEM UI. Ngomong pelanggar HAM. Kamu dapat berita dari media massa. Berpikir, Bu, Pak. Berpikir, betul. Apa dah nangis kamu? Apa dah merasa kasihan kamu? TNI Polri itu ya punya bini, punya anak, punya keluarga. Giliran TNI Polri menyelesaikan demo di Jakarta disuruh ke Papua. Nah sekarang di Papua dia bertempur dengan KKB. Mati TNI Polri, kamu diam, tak katik belasungkawa. Giliran KKB mati, kamu ngomong pelanggar HAM. Kamu suruh untuk mendekati, dia keluarga juga kata kamu. Kalau ditembaknya, macam mana? Nah ini diserangnya kantor Dan Ramil. Sudah berapa banyak warga sipil, anak-anak, mak-mak pikir. Kami menangis kami. Jelas. Kami kasihan, kami juga punya keluarga. Dia juga punya keluarga, Bu. Seharusnya KKB itu ditumpas, Bu. Pak, untuk BEM ikuti mahasiswa ya. Datang ke Papua tuh, jangan berkuar-kuar di Jakarta. Datang ke sana. Kamu tuh kalau datang di situ dibiayai sama pemerintah. KKN ke situ. Dibiayai oleh TNI Polri, ber-KKN di situ. Jangan berkuar-kuar di Jakarta. Iya, begitu geram sekali masyarakat kepada KKB dan tentunya BEM UI yang membela KKB. Dikatakan kalau TNI menembak KKB itu pelanggaran HAM. Tetapi kalau KKB menembak TNI ataupun Polri itu hanya bela sungkawa saja. Aduh, kasihan deh. Melihat korban-korban dari TNI dan Polri yang berjatuhan, masyarakat begitu geram kepada UPM. Kita dengarkan curhatan warga. Sedih ya kalau lihat hal-hal yang terjadi seperti ini begini. Ya cuma mau bagaimana lagi, hal seperti ini itu sudah jauh terjadi sebelum kita nggak ada. Betul. Dan saya tak percaya sekali TNI itu dia bisa kasih habis KKB dalam waktu 3 hari. Saya percaya dia bisa kasih habis KKB rata semua hanya dalam waktu 1 jam, mungkin 2 jam, 3 jam atau 1 hari mungkin. Mereka tuh terlatih, mereka latihan di dalam negeri, di luar negeri. Mereka kuasai medan-medan perang, mereka kuasai seni tempur, mereka ada kursus-kursus tertentu seperti itu. Dan mereka tuh punya banyak sekali cadangan-cadangan peluru senjata hanya untuk melawan KKB. Saya yakin bisa sekali, tapi logikanya mereka tuh bisa tidak melakukan itu karena mereka masih tertahan dengan perintah-perintah yang berbicara tentang kemanusiaan. Mereka masih berpegang teguh dengan yang namanya HAM. Kalau mereka tidak berpegang teguh yang namanya HAM, saya yakin dalam waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari mungkin habis rata tanah semua. Dan saya tidak pernah juga dengar ada beberapa keluarga dari anggota TNI yang gugur turun ke Monas, turun ke kantor DPR demo minta keadilan atas
tewasnya anggota TNI satu yang dieksekusi secara sadis oleh anggota KKB begitu. Saya tidak pernah ada minta keadilan seperti itu, apalagi demo teriak-teriak di pinggir jalan, saya tidak pernah. Dan ini buat BEM UI ya, mungkin kalau kau tidak mengerti apa-apa tentang hak asasi manusia, langkah baiknya kau bertanya atau belajar begitu, baru kau belajar mengkritik. Sebelum itu juga kau harus turun riset apa yang terjadi di Papua. Kalau tidak, Ya, begitu geram sekali warga masyarakat kepada BEM UI yang mengkritik TNI apabila menembak OPM, maka itu pelanggaran HAM. Dan masyarakat begitu yakin sebetulnya kalau TNI niat tidak melihat pelanggaran HAM, bahkan 1 jam itu OPM bisa habis di tangan TNI. Bahkan ya sangat kecil sekali. Namun demikian, karena masih menurut daripada perintah atasan untuk tidak melakukan dengan senjata. Namun akhirnya yang menjadi korban adalah TNI itu sendiri, dan Ramil dibunuh oleh OPM. Memang sengaja OPM bikin gaduh, bikin kacau agar menarik perhatian luar negeri untuk ikut campur di dalam di dalam Papua tentunya begitu, bro. Oke, demikian telah kita saksikan sama-sama video ini. Semoga Anda terhibur dengan video-video ini dan terima kasih Anda telah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!